Baik, pemirsa kembali di Bincang Tokoh, masih bersama Wakil Bupati Garut, Dr. Helmi Budiman. Dan tadi Pak Wakil sudah bicara banyak memberikan informasi tentang kereta api. Dan proses aktivasi ini beberapa kalangan menilai ini sebuah proses keberhasilan karena relatif sedikitlah riak, walaupun secara jujur diakui riak tetap ada dimanapun. Nah, itu kan tidak akan terlepas dari kolaborasi. Bagaimana Bapak mengelola bibit konflik, kemudian potensi-potensi yang ada di Kabupaten Garut dengan Pak Bupati dalam konteks ini. Konsep apa Pak yang diterapkan atau pendekatan apa yang dilakukan oleh Bapak sendiri? Ya, kan intinya adalah komunikasi kan, komunikasi dengan masyarakat ya. Oke. Komunikasi dalam arti bagaimana kita juga menyelami apa yang menjadi kepentingan masyarakat, kepentingan mereka gitu ya. Kemudian juga ada pendekatan-pendekatan dengan kelompok yang resisten ini kan jauh-jauh hari sebelumnya sudah lama ya, sudah dibangun. Lama kita dibangun komunikasi gitu ya. Kita jelaskan mulai daripada bahwa PDKI ini ya mulai melakukan visibility study gitu kan. Itu kan berangkat mungkin dari tahun 2015. Sudah cukup lama ya 2015 ya. FS kemudian ke lapangan. Ketika FS ke lapangan juga terjadi komunikasi. Masyarakat bertanya kepada Pak Bupati, Pak Wakil, gimana nih mau aktivasi bener nih gitu kan. Nah, kita jelasin ya. Jadi kita terus dibangun komunikasi yang memang 15, 16, 17, 18, 19 hampir 4 sampai 5 tahun. 5 tahun dan sekarang sudah ya seperti ini hasilnya. Ya. Nah, tadi lagi kembali menarik karena jarang Pak. Biasanya satu periode itu dalam sebuah kepemimpinan retak misalnya dalam hubungan komunikasi. Tadi Bapak bilang kuncinya kan komunikasi. Komunikasi apa sehingga masyarakat juga pengen tahu, pemirsa juga ingin tahu, sehingga Bapak bisa bertahan masuk pada 2 periode dan hasil pembangunannya sebagian orang sudah menilai cukup banyak progresnya. Kami itu biasa belajar dari pengalaman. Jadi Garut ini kan pernah gitu ya ada peristiwa politik politik selama 10 tahun itu kan katakanlah 4 bupati gitu ya. Ya. Nah, jadi belajar dari situ. Kemudian juga keinginan bagaimana kita bersama-sama membangun masyarakat, membangun Garut. Jadi kami ini dengan Pak Rudi punya keinginan yang sama, punya tekad yang sama membangun Garut. Dan membangun Garut ini kan tidak cukup hanya dengan 5 tahun ya. Ya kita 10 tahun gitu ya, 10 tahun agar ada ayat urutna gitu ya. Ada tapakna ya. Tapakna. Ayat pulunganan lah. Ayat pulunganan ya tapakna. Yaitu kami itu sangat kuat keinginan ke sana. Sehingga apapun yang terjadi di lapangan sudahlah kita bertekad bagaimana membangun Garut ya kita harus bersama-sama. Ya 10 tahun ini kita harus bersama-sama. Dan itu juga bukan tanpa risiko Pak ya. Dari sisi internal misalnya birokrat atau apa. Ya banyak ya, tentu pilihan itu pasti ada resikonya. Ada tantangannya pasti ada ya. Jadi selama ini kan kami ini berupaya ya komunikasi kami itu bukan hanya komunikasi verbal gini ya, komunikasi hati gitu. Oke, sepakat. Nah, setelah itu bisa berhasil di ini kembali ke internal Bapak misalnya ke dalam yang paling kecil lagi adalah ke lingkungan keluarga. Bagaimanapun sebagai wakil bupati ini kan separuh kebijakan kan memang dipegang Pak Bupati, separuh kebijakan dipegang oleh Pak Wakil sendiri. Keluarga sendiri seperti apa Pak mensikapi Bapak? Misalnya banyak waktu yang tersisa karena harus mewakili Bupati misalnya kemana atau apa. Keluarga protes atau apa? Ada nggak? Misalnya Pak kok sering banget ngewakilin atau sering banget ninggalin kita? Jadi kami ini dengan istri ya komunikasi tidak terbatas. Ya, tidak terbatas. Dari awal membangun keluarga ya memang sudah belajar bagaimana kehidupan ini
atau waktu ini diberikan kepada masyarakat. Sehingga ketika pilihan menjadi wakil bupati pun kami sudah saling memahami ya, dengan istri, dengan keluarga ya paham. Dan saya sering sampaikan, saya ini tugas wakil bupati itu kan dalam undang-undang itu membantu mensukseskan bupati, betul. Nah jadi apapun yang kita kerjakan, dan istri alhamdulillah memaklumi, walaupun dari sisi manusiawi, aduh ya kakak lagi datang sono keluar deh, harus keluar, kudu ninggalkan deh. Itu kan seninya ya, itu sesuatu yang mungkin bumbu agar kita senang rindu kepada istri, kepada anak, gitu ya. Tadi malam juga anak saya bilang, Pak mau kemana lagi? Baru jam 8, baru kesini jam 8 harus jalan lagi. Gitu. Saya kan pulang dari lapangan tadi malam ya, jam 8, kemudian saya ganti baju, mandi, saya keluar lagi gitu. Protes anak saya yang laki-laki. Dan itu rutin Pak setiap hari atau? Iya begitu. Ya, kita ya kita memaksimalkan ya amanah yang diberikan oleh masyarakat. Terus kemudian bagaimana Bapak bisa membagi? Artinya membagi waktu untuk meyakinkan mereka. Interaksi dengan keluarga itu yang penting kan kualitas. Ya, kualitas waktunya yang kita gunakan. Ya. Bagaimana kita ekspresikan kasih sayang, ya, kanyaah kabudak diekspresikan, gitu ya. Sini. Abah mah sayang, rindu gitu. Gitu ya? Gitu ya? Iya. Jadi kalau misalkan saya sempetin kalau anak mau pergi, saya sempetin bagaimana anak ini bisa disapa dulu satu-satu, gitu ya. Atau pulang, assalamualaikum, salaman satu-satu dicari, saya cari anak saya kemana nih satu, oh ada di kamar, saya ke kamar gitu. Oh ada lagi di luar, lagi di halaman atau ya kita upayakan, karena saya mencoba bagaimana walaupun dari sisi kuantitas waktunya itu sangat pendek dengan keluarga, tapi bagaimana pertemuan dan keluarga itu dari sisi kualitas bisa menggantikan. Oke, baik, dan menarik sekali memang ternyata itulah kunci-kunci yang selama ini berhasil dipertahankan oleh seorang wakil Bupati Garut. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Tokoh. Mulai